Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Ada berita menarik semalam ya. Sekitar jam 10-an, jam 11. Lebih lah, lebih dikit lah. Intinya berita menariknya Grayscale menang ya. Dan Bitcoin ETF spot disetujui ya, tapi biar lebih jelas ya kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya tetap Dior teman-teman ya, do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin, tetap pakai uang dingin ya. Em, Apa ya, sorry ya, hampir seminggu ya, atau let's say seminggu lah ya, saya baru update ya karena kemarin sibuk sekali di Coinvest ya teman-teman. Nah, dan thank you banget buat kalian semua yang selalu setia di kriptoin ya. Saya doain kalian sehat terus, sukses sukses ke depannya teman-teman ya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ya, saya mau update market dulu teman-teman. Ini Bitcoin ya, di 27.339, dan semalam dalam time frame 15 menit ya, saya pantengin itu banyak yang loss, nah banyak juga yang cuan teman-teman. Karena dalam waktu 15 menit, kalau kita ambil time frame 15 menit, teman-teman bisa lihat ya, dalam 15 menit saja ini yang terakhir ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, hampir 7% ya untuk di tadi malam ya. Dan tentunya yang main di derivative market, yang ambil short ya pasti hancur ya, pasti liquid ya. Yang ambil long ya siapa yang tahu, tapi kayaknya banyak yang ambil long ya karena menunggu pengumuman dari Grayscale ya melawan SEC. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, bentar ya. Hampir 60% ya market bereaksi, nggak 100% ya, karena ini momentum, karena ada good news ya. Jadi kita jangan kaget kalau seandainya cuma Bitcoin sebagian besar yang naik ya, dan tidak 100% atau ya tidak lebih dari 70% koin-koin altcoin ya dan meme coin ikutan naik ya, karena ini momennya Bitcoin saja teman-teman ya. Kira-kira seperti itu, dan ini belum menandakan bullish untuk overall market ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian pegang koin lain, jangan berpikir wah kok koin saya nggak naik, kan Bitcoin naik. No ya, ini hanya momen good news dari Bitcoin ya. Oke, tapi ada beberapa yang ikutan naik seperti WorldCoin ya, LTC juga ini naik teman-teman ya, karena kemarin $60, sekarang $67. Dan yang lain yang signifikan di sini kalau kita lihat Lofi masih biasa aja harganya. XRP semalam naik teman-teman ya, tapi ini koreksi lagi di hari yang baru ini 0,52% ya, seperti biasa koreksinya kecil-kecil ya. Dan oke, Shiba Inu koreksi 1,32% teman-teman, hampir 2%, tapi semalam sempat naik juga 4% ya. Kita langsung saja ke beritanya ya teman-teman. Jadi diangkat dari The Crypto Basic ya, Amerika Serikat mungkin melihat ETF Bitcoin spot pertama saat Grayscale menang melawan SEC ya. Bitcoin mendapat 1.400 dolar. Bitcoin diperdagangkan pada 27.749 ya, karena pengadilan Amerika Serikat memerintahkan SEC untuk meninjau keputusannya untuk menolak aplikasi ETF Bitcoin Spot dari Grayscale teman-teman ya. Kita tahu ATH semalam ya teman-teman ya, ATH semalam di 27.749 untuk Bitcoin. Makanya di awal tadi saya bilang yang main derivatif dan ambil long semua cuan semua teman-teman ya, dan terbalik juga yang ambil short hancur semua ya. Dalam peristiwa yang luar biasa ini ya, pasar kripto tiba-tiba memasuki tren bullish ya, dengan Bitcoin memperoleh lebih dari $1.400 dalam waktu kurang dari 60 menit. Tepatnya 15 menit semalam teman-teman ya. Dan data dari CoinMarketCap menunjukkan Bitcoin sekarang diperdagangkan di 27.749 per berita ini dirilis teman-teman ya. Tapi sekarang terjadi koreksi lagi untuk Bitcoin ya, harganya 27.300-an ya. Dan diharapkan mata uang kripto lainnya mengikuti lompatan Bitcoin ya, meraih keuntungan signifikan. Selama 1 jam terakhir ya, aset digital di halaman pertama CoinMarketCap terlihat sangat menikmati warna hijau, karena kemarin saya mau coba-coba masuk dikit-dikit teman-teman di altcoin ya, tapi saya lihat ini euforia ini hanya terjadi di Bitcoin ya. Jadi saya memutuskan ya nggak usah masuk deh ya. Dan benar saja ya, di pagi ini altcoin yang ikutan naik tadi malam dia koreksi ya. Ingat ya, ini hanya euforia untuk Bitcoin saja teman-teman ya, karena ada big news yaitu kemenangannya ya, kemenangan Grayscale terhadap SEC.
Jadi jangan berpikir ini market sudah menguat ya, kira-kira gitu. Nah, nanti kita coba untuk di Fear and Greed ya via Coin Market Cap. Nah, di sini untuk indeks Fear and Greed-nya masih di 42 ya. Makanya saya bilang ini belum bullish sih ya. Tapi semoga ini pintu masuknya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ini belum bullish tapi semoga ini pintu masuk untuk bullish ya, minimal start bullishnya di akhir Agustus ini sampai seterusnya ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kalian bertanya ke saya terkait ATH-nya Bitcoin untuk di untuk di last year untuk di end of the year ini ya, untuk di akhir tahun 2023 ini, saya nggak bisa mengatakan dia bakal mengalahkan ATH 2021 ya. Saya belum berani ya. Karena Cathie Wood sendiri dan MicroStrategy pun ya belum ada berita baru nih ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya pengadilan banding Amerika Serikat untuk sirkuit Distrik Columbia telah memenangkan Grayscale Investment dalam gugatannya terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC ya. Pengadilan memerintahkan SEC untuk meninjau keputusan untuk menolak permohonan Grayscale untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust ya atau GBTC menjadi dana yang diperdagangkan di bursa atau spot ETF teman-teman ya. Dan di sini reporter terkemuka dari Tiongkok ya, namanya Colin Wu, dia berbagi perkembangan tersebut dengan komunitas kripto dalam tweet baru-baru ini ya. Dia mengatakan seperti ini. Pengadilan Federal memutuskan bahwa permohonan peninjauan Grayscale dikabulkan dan perintah SEC dibatalkan sesuai dengan pendapat pengadilan yang diajukan di sini pada tanggal ini ya. SEC harus meninjau penolakannya terhadap upaya Grayscale Investment untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC ya menjadi ETF Bitcoin Spot. Oke, di sini kalau kita berbicara ETF Bitcoin Spot teman-teman ya, Bitcoin ETF Spot teman-teman. Kenapa sih bisa naik ya? Kenapa tiba-tiba orang nginvest ya? Kenapa tiba-tiba orang bisa nginvest dalam 15 menit ya? Mereka langsung masuk tiba-tiba ya. Gini teman-teman, kalau ini dikabulkan, kita berbicara Grayscale saja dulu teman-teman ya, di Grayscale Invest ya. Kalau ini dikabulkan, otomatis adopsi akan lebih tinggi teman-teman untuk Bitcoin. Yang kita tahu sekarang ya, Bitcoin itu untuk penambangnya juga sudah naik ya, untuk bonusnya. Apalagi kita memasuki nanti ketika halving ya, kira-kira seperti itu. Jadi momen ini ya, kenapa saya bilang pintu masuk, ini orang berbondong-bondong akan masuk teman-teman ya, untuk prepare di halving nanti ya. Mungkin kalau terjadi kenaikan yang cukup tinggi di halving teman-teman, tidak ada yang menjual, kira-kira seperti itu ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan ini terus langsung kalian percaya ya. Ini adalah opini saya, tapi opini saya ini saya rasa fakta yang saya ambil 90% dari news yang beredar teman-teman ya. Dan kira-kira pendapat saya seperti ini ya. Saya sarankan kalian untuk cari berita pembanding juga teman-teman ya. Untuk lebih pasti ya, biar kalian lebih yakin, oh ini benar nih beritanya sudah banyak dan fix seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Dan overall menurut saya tetap bullish ya untuk Bitcoin ya di end of the year ini ya, di akhir tahun 2023 minimal harga tutup tahun ini tidak seperti harga 2022 ya, kira-kira seperti itu. Menurut kalian gimana? Boleh deh kalian drop komen. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.